Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, terdapat 4 topik dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu topik pertama tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi. Topik yang kedua membahas tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang ketiga strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan topik yang keempat yaitu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Jadi pengalaman belajar yang berguna dan menarik menurut saya itu pada topik 4 merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Topik ini sangat berguna karena memuat berbagai hal penting terkait pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari langkah-langkah awal yang perlu diketahui dan dipahami sebelum menerapkannya, hingga cara menyusun rancangan pembelajaran yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga belajar menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang menjadi bekal penting sebagai calon guru. Selain itu, melalui topik ini, saya mendapatkan kesempatan untuk langsung menerapkan rancangan tersebut di kelas. Jadi, penerapan tersebut saya dapat memahami tantangan nyata dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, serta mulai memikirkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Sementara itu, topik ini juga menarik karena tidak hanya membahas teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktik langsung di kelas. Kesempatan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi membuat pembelajaran terasa lebih bermakna dan menyenangkan. Saya merasa lebih terlibat dan termotivasi karena dapat melihat secara langsung dampak dari strategi yang saya rancang terhadap proses pembelajaran dari peserta didik. Pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik menurut saya itu pada topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada bagian eksplorasi konsep. Materi ini menurut saya sangat berguna karena memuat pembahasan mengenai teori-teori yang menjadi dasar dari pembelajaran berdiferensiasi serta penjelasan mengenai 4 aspek utamanya yaitu diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Jadi pemahaman terhadap keempat aspek ini sangat penting untuk mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif di kelas. Namun, menurut saya, penyajian materi ini terasa kurang menarik karena hanya disajikan dalam bentuk file PDF yang tampilannya cukup sederhana. Hal ini membuat proses pembelajaran terasa kurang interaktif dan kurang menggugah minat untuk mengeksplorasi lebih dalam. Akan lebih baik jika materi tersebut dikemas dalam format yang lebih menarik seperti video penjelasan atau infografis visual yang informatif. Penyajian visual yang menarik tidak hanya membantu meningkatkan daya tarik, tetapi juga dapat mempermudah pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep yang disampaikan. Kemudian pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna menurut saya itu ada pada topik 2, khususnya pada bagian elaborasi pemahaman. Bagian ini menarik karena disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mengajak mahasiswa untuk berpikir kreatif dan kritis dan merefleksikan pemahaman mereka terkait aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong saya untuk menganalisis lebih dalam dan menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajari dengan situasi nyata di kelas. Namun, menurut saya bagian ini itu kurang berguna karena tidak disediakan ruang atau media saya untuk menggugah hasil refleksi dari pertanyaan yang diberikan. Akibatnya, proses refleksi menjadi kurang terdokumentasi dan tidak mendapatkan umpan balik. Selain itu, tidak ada forum diskusi atau ruang untuk bertukar pikiran yang akan mahasiswa membuat pengalaman belajar terasa individual dan kurang kolaboratif. Akan lebih baik jika bagian elaborasi pemahaman ini dilengkapi dengan fitur unggah tugas atau refleksi, serta forum diskusi yang memungkinkan interaksi antar mahasiswa. Dan begitu, proses refleksi tidak hanya menjadi aktivitas pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari pembelajaran sosial yang mendalam. Kemudian, pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru menurut saya yaitu pada topik 3, khususnya bagian elaborasi pemahaman. Bagian ini tidak menarik karena tidak disediakan pertanyaan pemantik atau instruksi yang jelas untuk membahas dan mengaitkan teori yang telah dipelajari sebelumnya. Padahal pertanyaan reflektif sangat penting untuk mendorong mahasiswa berpikir kreatif, mengevaluasi pemahamannya, dan mengkaitkan materi dengan pengalaman nyata atau konteks di kelas. Selain itu, bagian ini kurang berguna karena tidak terdapat ruang untuk mengunggahnya
Kemudian akan lebih efektif jika bagian elaborasi pemahaman ini dilengkapi dengan pertanyaan dan ada fitur untuk mahasiswa mengunggah tugas yang ada. Sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif, kontekstual, dan bermakna. Apa yang telah terjadi? Hal yang terjadi pada proses pembelajaran mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi menurut saya adalah adanya kegiatan diskusi dan praktik penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah tempat PPL 2. Selama mempelajari mata kuliah pembelajaran diferensiasi, saya merasakan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang keberagaman dari peserta didik dalam konteks pembelajaran. Saya memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga sebagai pendidik saya perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang responsif terhadap perbedaan tersebut. Mata kuliah ini juga membuka wawasan saya terhadap berbagai aspek pembelajaran diferensiasi seperti konten, proses, produk, dan lingkungan belajar yang dapat saya terapkan dalam merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Selain itu, saya juga belajar tentang pentingnya refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan agar saya dapat terus meningkatkan kualitas pengajaran saya. Meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola keberagaman peserta didik, saya merasa bahwa mata kuliah ini memberikan saya keterampilan dan pemahaman yang lebih baik dalam merancang pembelajaran yang inklusif dan efektif. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena sangat penting bagi seorang calon guru menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan belajar, gaya belajar, dan tingkat kesiapan peserta didik. Dalam pemahaman ini, saya dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih responsif dan efektif sesuai dengan keberagaman tersebut. Selain itu, peningkatan pemahaman tersebut juga didukung oleh penerapan aspek-aspek pembelajaran yang beragam seperti konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Aspek-aspek ini memberikan dasar yang kuat bagi saya untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Peningkatan pemahaman juga didorong oleh refleksi dan evaluasi yang terus-menerus terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan melakukan refleksi ini, saya dapat mengevaluasi keefektifan pembelajaran dan menemukan cara untuk meningkatkannya di masa yang akan mendatang. Artefak-artefak pembelajaran yang saya jadikan sebagai bukti hasil refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah ini yaitu topik satu, khususnya alur merdeka ruang kolaborasi. Jadi di ruang kolaborasi ini berisi tentang hasil diskusi menggunakan diagram 4C, yaitu konsep, connect, challenge, dan change. Yaitu hasil artefaknya seperti ini. Jadi setelah menonton video pembelajaran yang ada, saya bersama teman kelompok mendiskusikannya, kemudian kami menggunakan 4C seperti ini. Bisa dipahami diagram 4C-nya. Kemudian saya juga menggunakan artefak pada alur merdeka demonstrasi kontekstual berupa vlog yang berisi tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, ciri-ciri, serta hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi dan contoh-contoh yang relevan yang saya kerjakan bersama teman kelompok saya. Untuk vlognya itu seperti ini. Teman-teman edukator, pernah nggak sih kalian itu merasa bingung untuk mengajar peserta didik yang memiliki dalam kedekatan di mana guru itu menyesuaikan proses pembelajaran berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sehingga peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih uh, metode belajar yang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Berikutnya, pembelajaran agar siswa dapat mengetahui bagian mana saja mereka perlu meningkatkan lagi atau tingkat kesulitannya itu tinggi. Kemudian menyesuaikan untuk tingkatan kesulitan selanjutnya. Kemudian yang selain itu, saya juga menggunakan artefak
pada bagian koneksi antar materi yang berisi video kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan konsep Teaching at the Right Level atau TARL. Untuk videonya seperti ini. Kedua konsep ini sama-sama bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dengan menyesuaikan kelompokan. Dalam THRL, peserta didik sering dikelompokkan berdasarkan hasil tes, sehingga mereka belajar dalam kelompok yang homogen. Ingatnya, salah satu bagian mengapa artefak ini yang saya pilih? Jadi artefak ini menurut saya masing-masing artefak secara otentik mempresentasikan proses pemahaman, kolaborasi, dan aplikasi konsep yang saya peroleh selama mempelajari topik satu terkait dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Bagian kolaborasi mencerminkan proses berpikir kritis dan kolaboratif dalam memahami esensi dari pembelajaran berdiferensiasi. Proses ini menunjukkan keterlibatan aktif saya dalam menginternalisasi makna pembelajaran berdiferensiasi, bukan sekadar menerima secara pasif. Kemudian dalam demonstrasi kontekstual menunjukkan kemampuan saya untuk mengolah konsep terkait pembelajaran diferensiasi menjadi bentuk penyampaian yang kontekstual dan mudah dipahami oleh orang lain melalui vlog. Bagian koneksi antar materi juga menjadi bukti bagaimana saya mampu mengaitkan berbagai konsep penting dalam pendidikan, khususnya hubungan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan teaching at the right level atau TARL. Bagaimana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya, yaitu yang paling mendukung adalah ruang kolaborasi berupa PowerPoint hasil diskusi kelompok menggunakan diagram 4C sebagai bukti refleksi pembelajaran saya karena artefak ini secara kuat mempresentasikan proses berpikir kritis dan kolaboratif yang saya alami dalam memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menggunakan pendekatan 4C, saya dapat melihat bagaimana pemahaman saya berkembang secara bertahap dan terstruktur serta mengarahkan saya pada tindakan nyata sebagai calon pendidik yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Pembelajaran bermakna yang saya peroleh selama mempelajari topik pada mata kuliah pembelajaran diferensiasi adalah pentingnya bagi seorang calon pendidik untuk memahami setiap kebutuhan, gaya belajar, dan karakteristik setiap peserta didik yang bervariasi agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Pengetahuan tersebut akan saya jadikan sebagai landasan untuk melakukan perubahan secara bertahap sebagai individu maupun seorang calon pendidik dengan mengimplementasikan dalam praktik pembelajaran di sekolah. Saya akan melakukan perubahan-perubahan dalam pendekatan pembelajaran. Pertama, saya akan lebih memperhatikan minat, pengalaman, dan latar belakang peserta didik dalam merancang rencana pembelajaran. Saya akan mencoba mengaitkan konsep-konsep yang diajarkan dengan situasi nyata yang relevan bagi mereka, sehingga mereka dapat melihat kegunaan dan relevansi dari materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif seperti diskusi kelompok, proyek kelompok, atau studi kasus. Hal ini akan membantu peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, membangun pemahaman mereka melalui diskusi dan interaksi dengan teman kelas. Selain itu, saya akan memberikan lebih banyak ruang dan eksplorasi dan penemuan sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri dan mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah mereka. Saya juga akan memberikan umpan balik yang konstruktif dan berorientasi pada pembelajaran sehingga peserta didik dapat memperbaiki pemahaman mereka dan terus berkembang dalam proses belajar mereka. Dalam melakukan perubahan-perubahan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih bermakna dan inspiratif bagi peserta didik sehingga mereka dapat merasa lebih terlibat untuk belajar dan lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.